Chinese music. Di sini kami ingin mengerjakan tugas dari Bu Ayang tentang komunikasi antar budaya. Dan di sini kami bersama Kak Melinda, yaitu dia dari turis dari Cina yang kebetulan mempelajari budaya di Semarang. Baik, untuk Kak Melinda silakan memperkenalkan diri. Hello everyone, my name is Melinda. I'm from China and I've come to Indonesia to study abroad, especially on Semarang. And my university is Universitas Gadiswantara, and I take English language as my major. Oke, baik, apakah pertanyaannya bisa bahasa Indonesia? Yes, saya bisa bahasa Indonesia. Oke. Baik. Pertanyaan pertama dari kami, apa sih alasan Kak Melinda untuk memilih kota Semarang? Oke, jadi alasan saya memilih kota Semarang karena kota Semarang selain jadi ibu kota dari provinsi Jawa Tengah, kemudian kotanya juga ramah, nyaman, tenang. Jadi menurut saya tempat yang baik untuk turis tinggal menetap. Baik, pertanyaan selanjutnya ini mungkin apa ada makanan kesukaan dari Kak Melinda nih di Semarang ya? Kalau makanan kesukaan, saya sukanya soto. Oh, soto. Untuk makanan Cina sendiri kan sering yang berkuah ya, dan rasanya ringan. Iya. Dan itu juga mirip seperti sotonya Semarang. Kuahnya jernih, jadi nggak terlalu berat buat dipakai. Baik. Berarti soto apa nih Kak? Soto ayam atau soto daging atau Soto apapun. soto apapun? Baik, pertanyaan selanjutnya itu, apakah ada kultur shock waktu datang di Semarang ini Kak? Oke, pertama kali saya mengalami kekagetan antara perbedaan budaya. Orang Indonesia dikenal dengan keramah tamahannya, sedangkan di Cina sendiri orang itu jarang berinteraksi satu sama lain kalau ketemu Individu ya? Iya, jadi pertama saya jalan disenyumin. Saya kaget kenapa kok disenyumin, ada apa sama saya. Kemudian sering berjalannya waktu saya paham karena senyum mereka itu berarti menyambut pendatang ke negara mereka, seperti itu. Oke. Lalu udah ada tempat mana saja nih yang Kak Melinda kunjungi di Semarang? Oke, buat tempat yang udah dikunjungi selain dari sisi history seperti Museum Mandala Bakti, kemudian Kota Lama, lalu Pintu Seribu, Lawang Sewu, pernah juga ke bagian wisata alam seperti yang Gubuk Serut. Oh ya, Ya, seperti itu. berarti Kak Melinda ini tipe orang yang menelusuri jelajah kota Semarang. Ya, karena saya datang ke sini selain buat belajar sekalian bereksplorasi ada apa aja di sini. Mungkin kalau saya tanya, apakah ada budaya dari Semarang yang mungkin bisa diterapkan di Cina, tempat asal Kakak Melinda gitu? Ada, seperti yang tadi yang bikin culture shock. Mungkin menurut saya biar nggak terlalu dingin di Cina, sedangkan Cina juga ada musim dingin, jadi biar suasananya antar masyarakat nggak terlalu dingin, bisa ketemu itu seperti senyum atau menyapa sedikit, bukan yang saling lewat seperti nggak kenal dan tidak menganggap, seperti itu. Kalau di kakak di Semarang ini kan belajar budaya dan juga bahasa Indonesia ya? Iya. Kalau pendapat kakak tentang belajar bahasa Indonesia tuh bagaimana sih Pak? Belajar bahasa Indonesia menurut saya itu tuh mudah, karena bahasa Indonesia kan menggunakan alfabet dan ada beberapa negara juga yang menggunakan alfabet. Jadi memudahkan orang asing untuk belajar ke Indonesia itu bahasanya nggak terlalu yang mengagetkan.
Kalau misal orang Indonesia belajar bahasa Mandarin itu kan pakainya huruf kanji yang sangat, tiap karakter punya masing-masing makna. Sedangkan bahasa Indonesia untuk satu kata bisa memiliki beberapa makna, namun penggunaannya tidak sesulit penggunaan karakter bahasa Mandarin. Selain itu juga untuk pengucapan tiap kosakata intonasinya juga bisa beragam, walaupun intonasinya seharusnya naik atau turun tidak akan mengubah makna. Sedangkan kalau di bahasa Mandarin perbedaan intonasi akan sangat merubah makna dari sebuah kata yang ingin diucapkan. Sebagai kalau terakhir bisa, kalau dari kami pesan untuk kakak bagi wisatawan lainnya tuh untuk datang ke Semarang tuh apa sih? Jadi pesannya jangan kaget kalau ketemu orang Indonesia kemudian disapa, disenyum, itu bukan ada makna negatif atau apapun. Mereka hanya menyambut kita sebagai pendatang dengan ramah dan baik. Oke, baik. Begitulah teman-teman tugas wawancara kami dengan Kak Melinda selaku turis dari Cina. Dan terima kasih Kak Melinda sudah menyempatkan waktunya dan juga berbagi cerita Kak Melinda datang ke Semarang dan mempelajari budaya di kota Semarang.